Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama aku Gipar. Nah, udah lama gak bikin konten tentang mereview motor. Sebenarnya banyak sekali motor-motor yang belum saya review koleksi saya gitu kan. Tapi ya karena saya juga baru selesai sakit gitu, terus lagi dari rumah sakit ambeien, maka saya akan cobalah review R1M saya yang terbaru gitu kan. Nah, saya sebelumnya itu pernah punya R1M tahun 2021. Itu yang hitam full karbon. Tapi R1M 2021 itu mempunyai looking yang menurut saya kurang banget gitu. Walaupun secara fitur ataupun power, menurut saya R1M yang terbaru yang lama itu menang gitu. Kalah sama yang ini kalah. Cuma kalau misalkan saya lebih ke arah looking daripada power ataupun sebagai aspek lain-lainnya. Plus lagi R1M tahun 2018 yang terbaru ini, yang punya saya ini modifnya head-on banget sumpah. Jadi udah gak ada minus lah. Mungkin kalau misalkan nyebut minus beberapa aspek gitu, tinggal ganti ban gitu. Tapi ya overall udah 98% udah full modif gitu. Nah, dari sana mari kita lah bedah satu-satu apa aja nih part modifannya dan berapa nominal harganya. Mohon maaf nih sebelumnya, saya kurang tahu tentang nominal harga, tapi untuk part modif mungkin saya sedikit tahu gitu. Nah, sebelum dimulainya video ini, saya sudah menulis beberapa part modif ataupun semua modif yang ada di motor ini gitu kan. Dan beberapa juga belum terpasang, tapi saya akan tulis lengkap di sini gitu. Yang pertama ada windshield dari Drag Smoke Fly. Ini, aduh lagi mampet guys saya. Nah, untuk ini harganya kalau nggak salah itu nyentuh di angka 750.000 ataupun sampai 1 juta, tergantung dari sellernya. Untuk part karbon, sebenarnya part karbon di sini sudah ada, tapi nggak saya pasang. Mungkin nanti bakal saya pasang. Part karbon hager belakang, frame cover, swing arm cover, hager depan dan undercowl, sprocket depan cover, chain cover, dan itu beberapa part karbon yang ada di motor ini. Yang ketiga adalah dari kopling. Kopling di sini sudah menggunakan Ako 1. Saya lupa ini merek yang berapa gitu. Dan kalau misalkan kalian pencet di sini, yang lama itu berat jujur. Apalagi kalau misalkan kalian pakai H2, ini enteng banget, sama jari kelingking aja udah pencet tuh. Ini aduh bener-bener enak lah intinya mah. Yang keempat dari rantai, ada action dari biru rantai. Nah, untuk rantai tersendiri ini sudah diganti juga, plus lagi ada quick sit up down, ini sudah diganti. Dan kita coba ke depan, ke sini ada apa saja sih rejima. Nah, dari fuel cup ini ada chain racing juga, plus lagi nah, gas spontan ini dari Domino udah diganti juga, plus lagi ini udah menggunakan apa sih, lupa lagi aku namanya coy, dari Lightech juga. Ini kalau misalkan fungsinya seperti apa nih? Kalau misalkan kalian nanya, kenapa sih kebanyakan moge itu menggunakan satu pengaman seperti ini, enggak dua? Nah gini, kalau misalkan kalian di jalan itu ada orang iseng mencet kupling. Kan kalau misalkan moge-moge itu langsung auto pakem banget gitu kan soal pengereman. Nah, kalau misalkan ada yang jahil itu kemungkinan dasar ke sini dulu dah. Jadi otomatis sini gak kepencet dan kita aman gitu. Nah, mungkin itu rasionya 70% untuk mengamankan kita gitu. Terus dari cover tangki udah menggunakan GB Racing, pas lagi tutup apa sih namanya ini, lupa lagi saya coy. Udah menggunakan Lightech juga, terus lagi Nah, ke-12 ada RNG crash bar, ke-13 ada RNG spoil arm depan dan belakangnya sudah menggunakan RNG. Terus RNG-nya udah menggunakan jalur pedok, pot step racing by aftermarket Yamaha. Nah, ini yang saya enak tuh menggunakan ini tuh, jadi gak kena knalpot. Kalau misalkan saya yang gunain yang lama, gak diganti ini, sepatu saya double coy. Nah jadi gini, kalau sepatu saya gini anjir, kena ini leeh. Itu saya pernah kejadian Balenciaga harga 12 juta leeh gara-gara cut stop gitu. Terus ada apa lagi, selang rem udah pakai Hell Performance. Terus busi brakes, sprint air filter, Samco selang radiator, engine ice, stop lamp udah 3-in-1, carga aki motobed, anti tokor-tokor tah. Terus Austin Racing 3/4, untuk ausisnya udah pakai Austin Racing. Nah, kenapa sih gak pakai Arrow? Saya pengen nyoba sesuatu yang baru gitu. Kalau misalkan yang lama udah pakai Arrow full system. Nah, untuk ini 3/4 Austin Racing gitu. Nah, dan yang paling saya seneng dari motor ini adalah velgnya. Udah menggunakan Rotobox Boss. Rotobox Boss ini harganya lah kalian share sendiri lah, udah hedon banget.
Nah, mungkin ya cuma itu aja untuk part modifan. Dan di rumah sepertinya saya pengen bawa juga part modifan yang ada di rumah. Cuma risih gitu, bawanya risih banget. Nah, kalau misalkan kalian lihat ada ini nih apa sih namanya tuh, kayak body itu katanya tuh mahal banget, tapi saya gak tahu gitu. Ini udah dari sananya dikasih banyak baut-baut gini, kayaknya satu paket deh. Nah, untuk kalian semua mungkin tujuan saya itu mereview motor ini bukan niatan untuk pamer, awas, bukan. Saya ini kan dari dulu juga paling seneng kalau misalkan memperkenalkan hobi saya ataupun barang yang saya punyai sebagai motivasi buat kalian semua. Nah, untuk kalian semua gimana ya, jangan pernah ngeluh lah intinya mah. Jangan pernah ngeluh ataupun bersyukur gitu kan. Tetap bersyukur itu atas dasar ke diri sendiri, bukan bersyukur atas dasar lihat orang lain. Terus kalian ini yang penting bersyukur, bukan bersyukur itu mah sudah mendekati iri dengkinya seseorang. Bersyukur mah tanpa mengurusi urusan orang lain dan mementingkan kebutuhan pribadi diri sendiri, itu yang namanya bersyukur. Nah, mungkin untuk kalian semua segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.